Akhirnya, bencana yang dikhawatirkan benar-benar terjadi. Di tengah semarak acara pensi yang mulai mencapai puncaknya, saat Raisa tengah tampil di atas panggung dengan percaya diri bersama Pop Diva dan juga Kiara. Bahaya datang dalam sekejap mata. Tanpa ada yang menduga, salah satu lampu besar bersama besinya di atas panggung tiba-tiba terlepas dan jatuh dengan kecepatan yang menghantam area tempat di mana Raisa berdiri. Tubuh mungil pun Raisa langsung terpental dan ia tertimpa, hingga akhirnya Raisa tergeletak tak sadarkan diri di atas panggung. Suasana pun seketika berubah menjadi panik. Jeritan penonton pecah, para panitia kebingungan, dan anak-anak yang tampil membuku karena syok. Pak Hari segera mengambil alih situasi dengan berteriak meminta tim medis untuk segera datang. Di sisi lain, Harry juga yang terus memantau dari layar CCTV langsung menyadari bahwa ini bukan kecelakaan biasa. Di sini nantinya Harry akan melihat rekaman sebelumnya mendapati seseorang kru mencurigakan yang ternyata adalah anak buah Ormis yang menyusup dan sengaja melepas pengaman lampu. Di sini Mohan yang melihat Raisa tergeletak tak berdaya di atas panggung langsung berlari menghampiri. Tanpa memperdulikan siapapun, ia berlutut dan memeluk Raisa dengan erat. Air matanya mengalir deras pada saat itu. Rasa penyesalan yang tak tertahankan menghantam dada Mohan. Semua ini terjadi karena dirinya nekat dengan keberaniannya melawan perintah Ormis dan tampil di pensi bersama Six Play. Ia tahu sejak ia menolak datang ke tempat Ormis dan memilih untuk kembali ke panggung pensi, ia sudah menyalahkan amarah kelompok gelap itu. Dan sekarang orang yang tidak bersalah menjadi korban. Raisa yang selama ini selalu mendukungnya kini terbaring lemah di rumah sakit, menjadi tumbal dari peperangan yang tidak seharusnya melibatkan siapapun di luar dari dirinya. Mohan menangis, menggenggam tangan Raisa dengan dingin. Ia berulang kali menyalahkan diri sendiri, tenggelam dalam rasa bersalah dan kehancuran. Di tengah lampu panggung yang kini mati dan suara panik di sekelilingnya dan juga asap bertebaran di mana-mana, satu hal yang pasti, Ormis atau Matthew benar-benar telah menyatakan perang dan ini adalah baru permulaan. Kelompok Ormis memang bukan musuh biasa. Mereka cerdik, sistematis, dan penuh perhitungan dalam menjalankan rencananya. Dalam kekacauan yang mulai merambat ke acara pensi, Ormis menunjukkan betapa lihainya mereka dalam menyusup dan menciptakan kehancuran dari dalam. Mereka tahu kekuatan Harry dan Fatah dalam menjaga keamanan adalah fokus utama dan koordinasi mereka untuk menghancurkan dari titik tersebut. Salah satu strategi yang diluncurkan adalah dengan mengirim seorang wanita, anggota Ormis, untuk memancing kekacauan secara langsung. Ia mendekati Aquila dan secara sengaja memprovokasi Aquila, hingga pertengkaran fisik pun pecah pada saat itu. Sontak perhatian Harry saat itu juga memantau jalannya acara. Di sini langsung mendekat dan memisahkan keduanya, tanpa menyadari bahwa itulah momen yang digunakan Ormis untuk menjalankan rencana utama mereka, membuka celah dalam pertahanan acara pensi. Di waktu yang bersamaan di sisi lain area gedung, Jara yang selama ini menyimpan rasa penasaran tentang siapa sebenarnya orang yang melintas karena ia kenal orang itu adalah Depon. Ia pun melihat seseorang yang ia yakini sebagai bagian dari kelompok Ormis. Dengan dorongan emosional dan rasa ingin tahu, Jara diam-diam membuntuti pria itu yang mengaku bahwa ia kenal dengan Depon dan ingin menunjukkan kepada Jara di mana Depon berada. Namun keberaniannya justru nyaris membuat celaka. Pria tersebut sadar diikuti dan di sini untung saja Fatah yang curiga dengan pergerakan Jara langsung mengejarnya dan berhasil menghadangnya sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi pada saat itu. Namun lagi-lagi fokus Fatah kini terpecah. Ia harus mengamankan Jara sekaligus kembali menjaga jalannya acara. Keadaannya benar-benar kondisi genting. Harry dan Fatah, dua pelindung utama acara pensi, kini dipaksa untuk menangani serang-serangan kecil yang ternyata hanyalah pengalih perhatian. Di balik semua itu, Ormis tengah merancang langkah besar untuk benar-benar menghancurkan ketenangan dan keamanan yang dibangun susah payah, dan target mereka masih belum berubah. Orang-orang terdekat Mohan termasuk Aquila dan juga Raisa yang kini koma. Di sini Harry juga dilanda rasa bersalah yang mendalam. Meski ia telah mengerahkan segala kemampuannya untuk menjaga keamanan acara pensi, kejadian yang menimpa Raisa membuat hatinya remuk.
Ia tahu benar bahwa kelompok ormis tersebut adalah ancaman yang nyata. Namun ia tidak menduga bahwa mereka mampu menembus sistem pengaman yang sudah mereka susun dengan ketat bersama Fatah. Melihat Raisa terkapar di atas panggung, tertimpa lampu panggung yang sengaja dijatuhkan, membuat Harry terpukul. Ia merasa gagal melindungi para siswa, gagal menjaga kepercayaan dari para semuanya, dan yang paling menyiksa ia telah menyeret anak tinta persada ke dalam bahaya yang seharusnya tidak mereka tanggung. Di sini pun Harry terus termenung dan menyalahkan dirinya sendiri. Dan saat ini, fokus ia adalah untuk menjaga bagaimana caranya mengamankan Aquila. Di sisi lain, Mohan telah mengambil resiko yang sangat besar, sebuah keputusan yang tidak hanya menyangkut keselamatannya sendiri, tetapi juga menyangkut keselamatan orang-orang di sekitarnya. Keputusan untuk menghajar 3 anak buah Matthew, tokoh berbahaya dari kelompok yang disebut Ormis, merupakan aksi nekat yang dilandasi oleh dorongan kuat untuk tidak menyerah pada tekanan dan juga ancaman. Mohan tahu konsekuensinya, bahwa nyawanya bisa saja menjadi incaran, dan yang lebih parah orang-orang yang dicintai seperti Catalina dan juga Aquila bisa juga ikut menjadi target selanjutnya. Namun bagi Mohan, tidak tampil bersama band Six Play di acara pensi bukanlah pilihan. Di balik ancaman dan bayang-bayang berbahaya, tersimpan harapan dan perjuangan panjang teman-teman yang tak pernah berhenti latihan, membangun kebersamaan, dan menciptakan momen terakhir mereka sebelum lulus. Mohan tidak sanggup mengecewakan mereka, terutama Aquila sebagai manajer, yang selama ini terus memberi semangat dan mempercayainya. Dan seperti yang kita tahu, dengan tekad yang bulat, Mohan memilih jalan berbahaya itu. Ia melawan ketakutan, melawan perintah, dan melawan orang-orang yang menghalanginya. Demi satu hal, menjaga semangat Six Play tetap menyala di acara pensi. Tindakannya memang membangkitkan kemarahan Matthew dan membuat kelompok Ormis bersiap melakukan serangan balasan. Namun bagi Mohan, tampil di atas panggung bersama Six Play adalah bentuk keberanian sekaligus pengorbanan, dan membuktikan bahwa mereka tidak tunduk pada teror. Keberadaan Mohan di atas panggung di acara pensi itu bukan hanya tentang musik, tapi adalah simbol perlawanan, keberanian, dan persaudaraan. Sebuah aksi penuh resiko, tapi penuh arti. Dan di balik sorotan lampu panggung, Mohan sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Di sisi lain, Aquila tak mampu menyembunyikan air matanya saat melihat Mohan akhirnya kembali dan berdiri bersama Six Play di antara panggung pensi. Perasaan haru, lega, dan bahagia bercampur menjadi satu di dalam dadanya. Sebagai manajer band, Aquila merasakan beban besar ketika Mohan mendadak mengumumkan mundur. Ia menyaksikan sendiri betapa seluruh anggota Six Play kehilangan semangat, betapa rencana dan perjuangan mereka seolah runtuh seketika dalam sehari itu. Aquila bahkan sempat merasa gagal, merasa perjuangannya tidak cukup untuk menyatukan mereka di momen terakhir. Namun hari itu segalanya berubah. Melihat Mohan berjalan menuju panggung dan mengenakan kembali aura semangat yang dulu membuatnya menjadi pilar Six Play, membuat Aquila terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu betul Mohan tidak akan kembali jika bukan karena tekad yang kuat dan keberanian. Walaupun di sini Aquila tidak tahu masalah Mohan, akan tetapi di sini Aquila tahu jika ada resiko besar yang mungkin akan sedang dihadapi Mohan. Tapi tetap ia memilih untuk kembali demi musik, demi Six Play, demi kenangan terakhir mereka di sekolah. Di sisi lain, Harry juga menatap layar-layar CCTV di ruang kontrol dengan sorot mata yang tak lagi tenang. Detik demi detik setelah Mohan muncul di panggung bersama Six Play, perasaannya mulai diliputi oleh firasat yang tidak enak. Ia tahu betul keputusan Mohan untuk kembali tampil bukan tanpa konsekuensi besar. Dan jika ia benar-benar menghajar anak buah Matthew, bos dari jaringan misterius Ormis, maka balasannya pasti akan datang lebih cepat dan juga brutal. Kembalinya Mohan ke panggung memang menjadi kabar baik bagi semuanya yang mencintai musik dan kebersamaan mereka.
Tapi bagi Harry yang paham betapa liciknya dan berbahaya Ormis, ini adalah tanda bahaya yang sangat serius. Kemeriahan di panggung kini menjadi medan yang rentan, tempat ideal bagi serangan tersembunyi. Harry sadar ini bukan lagi sekedar soal pertunjukan, ini sudah memasuki ranah ancaman nyawa. Ia menegakkan tubuhnya, segera mengaktifkan protokol siaga bersama Fatah. Tidak lagi untuk kelengahan, lokasi pensi sekarang berubah menjadi zona rawan. Harry mempercepat pemantauan, mencari pergerakan mencurigakan, dan memastikan jalur-jalur keluar masuk tetap aman. Dan juga mulai menandai titik-titik rentan di area pensi, terutama di dekat Aquila, Mohan, dan anggota band Six Play. Bagi Harry, kembalinya Mohan bukan hanya panggung penembusan, tapi juga awal dari gelombang bahaya yang lebih besar. Dan Harry tahu malam itu bukan hanya tentang musik. Hari itu, Harry harus kembali berdiri sebagai pelindung dari bayangan yang mengancam yang bernama Ormis. Aquila kini secara tak langsung berada dalam bahaya besar. Tanpa ia ketahui, semua ini bermula sejak keputusan nekat Mohan memukul mundur 3 anak buah Ormis yang selama ini membayangi hidupnya dan kembali ke acara pensi demi tampil bersama band Six Play. Tindakan Mohan yang dianggap sebagai bentuk pembangkangan itu memicu amarah besar dari Matthew, sosok pemimpin Ormis yang selama ini mengendalikan segalanya di balik layar. Sebagai bentuk balasan, Ormis kini menyasar ke orang-orang terdekat Mohan. Mereka menganggap bahwa untuk melemahkan Mohan, mereka harus menyakiti apa yang Mohan sayangi. Dan salah satu target utama kini adalah Cantika yang sudah disekap mereka. Dan targetnya selanjutnya lagi adalah Aquila, gadis yang dikenal dekat dengan Mohan dan juga berada di posisi publik sebagai peran di pensi. Di sini memang Aquila menjadi simbol harapan dan keberhasilan di acara pensi. Tanpa ia sadari, langkah-langkahnya kini diawasi. Ormis telah menggerakkan beberapa anak buahnya untuk menyusup ke acara pensi, dan Aquila menjadi target berikutnya. Ini bukan sekedar ancaman, ini adalah langkah sistematis dari Ormis untuk memperingatkan Mohan bahwa keputusan untuk melawan tidak akan datang tanpa konsekuensi. Akan tetapi di sini pastinya demi menebus kesalahannya di masa lalu dan menyelamatkan orang-orang yang kini terancam karena dirinya, Mohan akhirnya mengambil keputusan yang sangat paling berat dan hidupnya. Ia akan menyerahkan diri kepada Ormis. Bagi Mohan, semua ini bermula dari dirinya. Keputusan nekatnya untuk kembali ke pensi melawan anak buah Ormis telah memicu amarah Matthew dan membuat Aquila menjadi target. Saat mendengar bahwa Aquila akan menjadi sasaran berikutnya, Mohan tak lagi bisa tinggal diam. Hatinya hancur membayangkan Aquila yang selalu mendukungnya. Ia menjadi manajer serta band Six Play harus menanggung akibat dari pertempuran yang bukan seharusnya. Perasaan bersalah membebani dada Mohan, dan kini ia tahu hanya ada satu jalan keluar, menukar dirinya demi kebebasan Aquila. Mohan kemudian di sini langsung menghubungi Ormis lewat saluran HP-nya yang ia tahu masih menjangkau mereka. Dan di sini Mohan akan sadar dan akan menyerahkan sepenuhnya dirinya untuk menyelamatkan Aquila. Di sisi lain, Pak Hari yang berdiri di area penonton di sini wajahnya sangat tegang. Ia melihat Mohan kembali ke atas panggung Six Play. Disambut sorakan meriah para siswa dan penonton, semua tampak bahagia penuh semangat, tapi tidak bagi Pak Hari. Di balik senyumannya dengan tipis, Pak Hari sebagai kepala sekolah Tinta Persada dan juga ayah angkat Mohan sangat merasakan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia bukan tak bangga, namun sebaliknya, ia selalu mendukung bakat dan semangat para siswanya, terutama Mohan. Tapi sebagai seseorang yang tahu sebagian kebenaran tentang Ormis dan sosok mengerikan di baliknya, yaitu Matthew, ia justru diliputi oleh ketakutan yang sangat luar biasa. Kembalinya Mohan ke panggung setelah menghajar anak buah Matthew. Di sini pasti bencana akan segera datang ke acara pensi. Pak Hari tahu Ormis bukan hanya orang biasa dan tidak bisa diremehkan, dan mereka tidak akan pernah memberi peringatan 2 kali. Mereka akan merasakan kecemasan yang sangat luar biasa.
sisi lain, Raisa berdiri di balik panggung menyaksikan dengan mata berkaca-kaca bagaimana Mohan akhirnya kembali ke acara FNC bersama band Six Play. Meski sebelumnya ia mengumumkan mundur secara mendadak, hatinya berdebar hebat antara bangga, cemas, dan haru, semua bercampur menjadi satu. Ia tahu betul resiko yang Mohan ambil. Raisa juga tahu bahwa Mohan sudah melanggar peringatan dari Ormis, menghajar anak buah Matthew, dan kini ia benar-benar dalam bahaya. Tapi saat melihat keberanian Mohan datang lagi dan mempersembahkan penampilan terakhirnya bersama Six Play demi kebahagiaan teman-temannya dan semua orang yang sayangi, termasuk Raisa, ia sudah menahan air matanya. Di sini Mohan pun langsung menghampirinya tanpa banyak kata. Ia memeluk erat Raisa dengan sangat erat